suatu pandangan yang sekarang sedang beredar bahwa tidak penting apa yang seseorang percaya sebagai kebenaran adalah salah satu tipu daya setan yang paling berhasil. Setan tahu bahwa kebenaran itu kalau diterima dengan penuh kasih akan menyucikan jiwa penerimanya. Oleh sebab itu, dia senantiasa berusaha untuk menggantikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan teori-teori palsunya, dengan dongeng-dongengnya, dan pekabaran Injil yang berbeda dari Injilnya Kristus. Contohnya, upah dosa adalah kematian kekal, menjadi walaupun kamu berdosa, kamu tidak akan mati. Tuhan menuntut nyawa pelanggar hukumnya, menjadi yang menuntut nyawa orang berdosa adalah setan. Ingat hari Sabat hari ketujuh, menjadi hari Minggu hari pertama. Kristus adalah the only begotten Son of God, menjadi Kristus adalah God the Son, yang mana kata anak harus diartikan secara kiasan, bukan natural atau literal. Hanya ada satu God, yaitu Bapa, menjadi ada satu God yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Let us keep the feast, menjadi let us not keep the feast. Hari Sabat adalah hari ketujuh yang ditentukan berdasarkan minggu pertama penciptaan, menjadi hari Sabat yang dihitung dari setiap awal bulan setiap bulan. Penafsiran firman Tuhan yang tidak jelas dan penuh khayalan, dan banyaknya teori yang saling bertentangan mengenai iman agama yang terdapat dalam dunia Kristen merupakan pekerjaan musuh besar kita untuk membingungkan pikiran sehingga mereka tidak dapat memahami kebenaran. Dan perselisihan dan perpecahan yang terjadi antara gereja-gereja Kristen sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan yang berlaku untuk memutarbalikkan kitab suci untuk mendukung suatu teori yang disukai. Bukannya mereka mempelajari firman Tuhan dengan seksama dan kerendahan hati untuk memperoleh pengetahuan tentang kehendaknya Bapa, banyak orang hanya berusaha untuk menemukan sesuatu yang aneh atau yang baru. Untuk mempertahankan doktrin yang salah atau praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ada orang-orang yang mengartikan bagian-bagian kitab suci yang terpisah dari konteksnya, dengan mereka mengutip setengah dari satu ayat untuk membuktikan pendapat mereka, padahal bagian sisanya dengan jelas menunjukkan makna yang sangat berlawanan. Dengan kelicikan ular, mereka membentengi diri mereka di balik ucapan-ucapan yang tidak berhubungan yang ditafsirkan untuk memenuhi keinginan hati carnal mereka. Demikianlah banyak orang dengan sengaja memutarbalikkan firman Tuhan. Yang lain, yang memiliki imajinasi yang aktif, menggunakan figure atau simbol kitab suci, menafsirkannya sesuai dengan khayalan mereka, dan menganggap remeh kesaksian kitab suci sebagai yang menjelaskan artinya sendiri. Dan kemudian mereka menyajikan keanehan mereka sebagai ajaran Alkitab. Setiap kali kitab suci dipelajari tanpa semangat yang penuh doa, rendah hati dan roh mau diajar, bagian-bagian yang paling jelas dan paling sederhana serta yang paling sulit akan direnggut dari maknanya yang sebenarnya. Firman Tuhan jelas bagi semua orang yang mempelajari dengan hati yang penuh doa. Setiap jiwa yang benar-benar jujur akan datang kepada terang kebenaran. Terang telah terbit bagi orang benar. Mazmur 97 ayat 11. Dan tidak ada gereja yang dapat maju dalam kekudusan kecuali para anggotanya sungguh-sungguh mencari kebenaran seperti mencari harta karun yang terpendam.